Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, sukacita di awal tahun yang masih baru ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan pagi hari ini, kita mau beribadah, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih ada kesempatan untuk mengucap syukur, untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, urapi kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau ada melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami mau angkat ucapan syukur kami Tuhan. Hanya Kau yang terbesar. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Ya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, penolong yang setia. Hanya Kau Tuhan, penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Engkau Allah yang besar. Percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, yang memegang kendali atas hidup kami. Engkau yang memberikan kami kuasa. Sebentar Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kita yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengangkat pujian bahwa kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian lagi
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Kita adalah umat-umat yang semangat karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita masih semangat memuji Tuhan. Amin. Tuhan sudah berikan kita kuasa. Oleh sebab itu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi menerima firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sadar bahwa dalam hidup ini kami tidak mampu berjalan sendiri.
hanya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pujian ini menjadi iman kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, kami memandang wajah-Mu. Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari. Amin Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami dapat boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang memeteraikan hidup kami sehingga kami terus menjadi serupa dengan Kristus. Bapa surgawi, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan daripada Tuhan turun ke atasnya dan kami semua yang mendengarkan diberkati. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, selamat hari Minggu dan juga selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya di awal tahun orang pada umumnya membuat perencanaan ya. Tapi ada juga sih orang yang tidak membuat perencanaan. Ya mereka mengalir begitu saja ya. Tetapi memang alangkah lebih baik kalau kita membuat perencanaan.
Tetapi tentunya dalam perencanaan itu kita melibatkan Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus. Ya, sebagai contoh, ada orang yang membuat perencanaan di tahun 2022, saya mau punya rumah, saya mau beli tanah, mau bangun rumah, begitu ya. Ada juga, tahun 2022 saya mau menikah, gitu. Ada juga yang di tahun 2022 saya mau membeli motor, atau beli mobil, atau nambah anak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi biasanya orang di awal tahun itu punya banyak perencanaan, bahkan di dalam kehidupan kerohaniannya juga. Ada banyak orang punya komitmen. Di tahun 2022, saya berencana untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Atau mungkin di tahun 2022 saya punya rencana setiap hari saya akan punya mesbah doa setiap pagi atau setiap malam. Atau juga mungkin berencana untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Misalnya saya berencana untuk tidak lagi merokok atau tidak lagi minum minuman keras. Ada banyak komitmen-komitmen, rencana-rencana yang kita lakukan di awal tahun sebagai sebuah awal yang baru bagi kehidupan kita. Dan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua tahu bahwa kita gereja juga punya rencana. Dan rencana utama kita gereja adalah membangun rumah Tuhan atau membangun gereja. Tentunya diawali dengan membeli tanah. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita semua sedang berdoa bergumul untuk membeli sebidang tanah untuk kita membangun gereja di sana. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua mari kita bersatu hati untuk bersama-sama berdoa untuk rencana ini. Saya percaya rencana ini dari Tuhan. Dan pertanyaannya adalah apakah kita seluruh jemaat sudah bersatu hati? Apakah kita sudah sepakat dalam hal ini? Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, minggu ini tema kita adalah keterlibatan jemaat dalam membangun rumah Tuhan. Rencana kita di tahun 2022 adalah membeli sebidang tanah dan mengurus surat-surat perizinan untuk pembangunan gereja. Dan kami dari gereja berharap Bapak Ibu semua saudara bisa terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Kalau kita sehati, maka tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat-Nya, memberkati Bapak Ibu, dan juga bahkan bisa mengirimkan berkat-berkat dari tempat yang lain untuk kita bisa bersama-sama membangun rumah Tuhan atau membangun gereja. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita untuk bisa membangun gereja. Kenapa? Karena di tempat itu nanti kita akan ada banyak kegiatan memuliakan Tuhan. Di tempat itu kita akan banyak kegiatan untuk pendalaman Alkitab, di mana anak-anak, kaum muda, remaja, dan seluruh Bapak Ibu jemaat juga bisa memuji Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendengarkan firman di sana. Dan itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu kita akan semua belajar bersama-sama. Ketika ada gereja dibangun, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di sana. Kita perlu bersahati, sepakat di dalam hal ini. Khususnya semua jemaat yang ada. Dan kita sama-sama hari ini belajar dari kitab Hagai, Bapak Ibu Saudara. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Hagai pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran
Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah Tuhan itu atau rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Lihatlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit hasil. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalulah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang dari kitab Hagai ini, peristiwa ini terjadi kira-kira 520 tahun sebelum Masehi. Jadi peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel itu sudah keluar dari pembuangan dan mereka kembali ke tanah perjanjian atau ke Israel itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekitar 16 tahun sebelum peristiwa ini, Raja Koresi itu memerintahkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke negaranya dari pembuangan Babilonia dan membangun kembali Bait Allah. Jadi dari pembuangan, raja yang Koresi menyuruh mereka untuk kembali ke negaranya untuk membangun kembali Bait Allah. Lalu 2 tahun setelah pulang dari Babilonia, orang-orang Yahudi sudah meletakkan fondasi Bait Allah. Jadi mereka ketika kembali ke Yerusalem, mereka membangun Bait Allah dan sudah meletakkan fondasi. Mereka membangun selama 2 tahun. Tetapi lalu muncul musuh-musuh, sehingga pembangunan Bait Allah itu terhenti. Dan pada waktu kitab ini dituliskan kurang lebih sekarang telah lewat 14 tahun, mereka tetap membiarkan Bait Allah itu begitu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah mereka kembali
dari pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem, mereka membangun bait Allah selama kurang lebih 2 tahun, lalu pembangunan itu berhenti. Oleh karena ada masalah selama 14 tahun. Jadi apa yang mereka lakukan selama 14 tahun itu? Mereka menghentikan pembangunan rumah Allah atau bait suci. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka kembali kepada aktivitas yang seperti biasa, normal. Mereka kerja, menanam, berternak, lalu mereka juga menghasilkan uang, membangun rumah, dan lama-lama akhirnya mereka melupakan pembangunan rumah Tuhan atau bait suci, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tidak membangun bait Allah, tetapi mereka masing-masing membangun rumahnya sendiri-sendiri. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua tadi, ayat yang keempat, dan ayat yang ke-9. Mereka tidak membangun karena mereka menganggap belum waktunya. Mereka menunda-nunda pembangunan bait Allah. Oleh karena itu, Allah seperti menyindir mereka. Engkau mengatakan, belum waktunya. Dengan kata lain, mereka menunda untuk membangun rumah Allah atau bait Allah. Mereka membangun rumah masing-masing di ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Mereka mendahulukan diri mereka sendiri daripada Tuhan. Tuhan melalui Nabi Hagai mengatakan kepada bangsa Israel, engkau membangun rumahmu, sedangkan engkau membiarkan bait Allah itu masih di dalam reruntuhan, atau tidak dibangun, atau tidak diperhatikan sama sekali. Bapak, Ibu, Saudara, mereka melupakan hal yang utama, yakni membangun rumah Tuhan. Ini kalau kita kembali melihat kepada raja yang sebelumnya, Raja Daud dan Raja Salomo, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada sesuatu yang kontras di sini. Ya, kalau Raja Daud, oleh karena sesuatu, akhirnya Allah melarang Daud untuk membangun bait Allah, dan bait Allah itu akan dibangun oleh keturunannya, yakni Salomo. Tetapi sekalipun Daud dilarang oleh Tuhan membangun bait Allah oleh tangannya sendiri, ia mati-matian berusaha untuk menyediakan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah itu, untuk nanti dipakai oleh Salomo. Jadi sekalipun bukan Daud yang membangun dengan tangannya sendiri, tetapi dia dengan memberikan yang terbaik berusaha untuk menyediakan bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah itu yang nantinya akan dibangun oleh Salomo. Dan bukan hanya Daud, tetapi Salomo juga, Bapak Ibu Saudara. Dia membangun bait Allah terlebih dahulu, baru istananya. Artinya dia mengutamakan bait Allah terlebih dahulu, baru dia membangun istananya. Tetapi apa yang terjadi setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan? Justru mereka lebih mengutamakan membangun rumahnya daripada membangun rumah Tuhan. Tidak ada yang salah, Bapak Ibu Saudara, di dalam membangun rumah, di dalam membangun ekonomi keluarga. Tetapi di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa mereka sangat ekstrim, lebih mengutamakan membangun kehidupan rumah mereka, tetapi mereka mengabaikan rumah Tuhan. Jadi pesan Tuhan melalui Nabi Hagai di sini kepada bangsa Israel adalah, jangan lupakan pembangunan rumah Tuhan. Buat perencanaan di dalam kehidupanmu, dan di dalam perencanaan itu juga engkau merencanakan bahwa engkau juga harus membangun rumah Tuhan. Tidak hanya membangun kehidupanmu saja, tetapi juga harus membangun rumah Tuhan. Sama seperti Daud dan sama seperti Salomo. Nah, Bapak Ibu Saudara tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka pada akhirnya tidak lagi bersemangat membangun rumah Tuhan. Mungkin bisa saja mereka berpikir, dulu juga kita kok beribadah pada waktu di masa pembuangan. Tidak ada bait Allah di sana. Tapi kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan. Jadi untuk apa lagi membangun bait Allah? Atau membangun rumah Tuhan? Atau bait Allah? Mungkin bisa saja berpikir seperti itu. Dan saya juga teringat, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir, aduh, ngapain lagi kita harus beli tanah dan bangun gereja? Cukup ibadah online sajalah. Dari rumah sajalah, seperti ini. Lebih nyaman, nggak perlu lagi gereja. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu satu gereja rumah Tuhan untuk kita bisa beribadah di sana. Sekalipun
Kita bisa melakukan ibadah secara online seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita juga harus membangun rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya di rumah Tuhan itu Allah akan menyatakan kemuliaannya. Kita bisa melakukan banyak hal pekerjaan Tuhan di sana. Nah, kita kembali lagi kepada bangsa Israel. Kita melihat Tuhan tidak senang. Kenapa? Karena bangsa Israel mengabaikan rumah Tuhan. Mereka mengabaikan ibadah. Dan bahkan mereka mengabaikan Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita bisa melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah mengingatkan atau memberi peringatan kepada bangsa Israel. Lihatlah, engkau menabur banyak, engkau investasi, tetapi engkau membawa pulang sedikit. Engkau makan, tetapi tidak kenyang. Engkau minum, tapi tidak puas. Upah yang kamu taruh dalam pundi-pundimu berlobang. Banyak kecolongan, banyak kecurian. Dan lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Langit menahan embun. Kita tahu bahwa embun itu memproduksi atau menghasilkan hujan. Bumi menahan hasil. Dan Tuhan mengatakan, aku memanggil kekeringan. Dengan kata lain, Allah sengaja mengatakan bahwa kalau engkau tidak melibatkan aku di dalam perencanaanmu, di dalam kehidupanmu, maka berkat Tuhan itu jauh daripadamu. Memang itu konsekuensinya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, otomatis berkat Tuhan juga jauh dari kita. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan datang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel tidak lagi mementingkan pembangunan rumah Tuhan. Mereka hanya membangun hidup mereka, membangun rumah mereka, menabur, menanam, tapi sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka melupakan Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam rencananya. Kita bisa melihat selama 14 tahun rumah Tuhan dibiarkan begitu saja. Tidak dibangun, tidak disentuh. Ada apa yang terjadi? Tidak ada hujan, kekeringan melanda. Otomatis kalau tidak ada hujan, mana mungkin tanaman bisa bagus, tidak menghasilkan. Bagaimana kalau tidak ada air? Tanah pasti kering. Tidak bagus untuk tumbuhan, apalagi untuk ternak. Susah mendapatkan minuman dan juga makanan. Sehingga apa? Hasil mereka juga tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Allah mengingatkan mereka. Artinya karena mereka membiarkan rumah Tuhan sebagai reruntuhan. Mereka tidak perhatikan gereja, mereka tidak perhatikan rumah Tuhan, mereka tidak perhatikan bait Allah. Tuhan berkata, aku juga akan mendatangkan reruntuhan bagimu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Allah memberikan peringatan kepada bangsa Israel pada masa itu. Dan tentunya ini juga bisa menjadi bahan refleksi bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, mari renungkan di tahun 2020 atau 2019-2020 masa pandemik ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa jauh, seberapa dekat kita dengan Tuhan? Apakah dengan pandemi ini membuat kita jauh dari Tuhan? Atau justru sebaliknya kita mendekat kepada Tuhan? Puji Tuhan kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka kita dipelihara Tuhan sampai sekarang. Dan juga Bapak Ibu Saudara, dalam rencana kita gereja yang sudah kita nyatakan tahun lalu, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita menggumuli itu, dan akhirnya kita bersama-sama akan membangun rumah Tuhan. Dan tentunya ini perlu perhatian dari Bapak Ibu Saudara, kita semuanya untuk membangun rumah Tuhan ini. Kita bisa melihat ada banyak faktor-faktor atau halangan-halangan dalam membangun rumah Tuhan. Bisa jadi halangan itu dari luar. Sama seperti bangsa Israel. Mereka berhenti setelah 2 tahun kurang lebih membangun rumah Tuhan karena ada mungkin masalah-masalah dari luar yang ditimbulkan. Bisa jadi Bapak Ibu nanti dalam membangun rumah Tuhan, rumah baik gereja, kita akan menghadapi masalah dari luar, dari tetangga, dari pemerintah, dan lain sebagainya. Bisa jadi. Tetapi mari kita tidak berhenti untuk terus bergumul, berdoa, supaya gereja ini bisa terbangun. Atau juga mungkin bisa halangan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri, atau dari jemaat juga sendiri. Mungkin ada di antara kita yang kurang beriman, atau kurang percaya.
Bagaimana mungkin kita akan membangun gereja yang nantinya mungkin 1 miliar? Bapak Ibu Saudara, dari mana uangnya? Bapak Ibu, yang utama di sini adalah bagaimana kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kami mau bersama-sama jemaat untuk membangun gereja ini. Dan kami mempercayakan bahwa Tuhan memberkati jemaat dan Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan mengirimkan berkat-berkat dari mana saja. Taruh iman percaya kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi halangan dalam kita membangun rumah Tuhan itu adalah kesombongan. Kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Lalu mungkin juga kita halangan yang lain, faktor dari dalam diri yang membangun rumah Tuhan itu adalah kurangnya kasih kita kepada Tuhan. Kita mungkin terlalu egois, kita terlalu mementingkan diri sendiri. Yaitu tadi seperti bangsa Israel. Mereka tidak mementingkan rumah Tuhan, ya mereka hanya membangun kehidupan mereka sendiri. Mereka membangun rumahnya sendiri bagus-bagus. Mereka mulai bertani, beternak, dan lain sebagainya, mencari untuk kehidupan sendiri dan tidak lagi memperhatikan rumah Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini bisa menjadi salah satu penghalang bagi kita. Karena kita terlalu mencintai diri kita dan kita kurang mengasihi Tuhan. Memang benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Ukurannya hati kita adalah seringkali di harta kita, Bapak Ibu Saudara. Kemana harta kita ini kita salurkan? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang penting. Bisa juga Bapak Ibu Saudara, halangannya adalah karena kita rendah diri atau minder atau merasa tidak mampu. Aduh, saya sendiri masih miskin. Saya sendiri masih nggak ada uang. Jangan-jangan doa saya pun nggak didengar Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu juga kita untuk tidak minder. Kenapa? Karena kita beriman kepada Tuhan. Apa yang ada, kita berikan. Bukan soal besar kecilnya, tetapi ketulusan kita. Seperti janda yang memberikan 2 keping perak. Tetapi dia berikan yang terbaik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari untuk kita untuk tidak minder. Dan mungkin juga salah satu faktor yang bisa menghambat pembangunan rumah Tuhan adalah perpecahan, kurangnya kesatuan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sama-sama kita bersatu hati untuk kita bisa membangun rumah Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Apa kerinduan Tuhan? Mari kita kembali membaca apa yang dikatakan oleh Hagai tadi. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah itu maksudnya rumah Tuhan atau bait Allah. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan mau kita untuk kembali berdoa, memikirkan kembali, merencanakan kembali untuk membangun rumah Tuhan. Bangsa Israel menginginkan hal itu, supaya mereka bisa membangun rumah Tuhan. Ayat yang ke-12, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar. Dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Zerubabel ini adalah bupatinya, pemimpin mereka secara pemerintahan. Dan Yosua ini adalah imam besar. Dimulai dari pemimpin-pemimpin, lalu kepada seluruh bangsa Israel, mereka semuanya mendengarkan bersatu hati. Dan mereka mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Jadi, puji Tuhan, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Hagai, oleh hamba Tuhan kepada mereka. Lalu ayat selanjutnya, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, bupati Yehuda itu, dan semangat Yosua, imam besar mereka, dan semangat
semua bangsa itu, selebihnya bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Bapak Ibu bisa melihat ketika bangsa Israel, pemimpin-pemimpin Israel mendengarkan firman Allah melalui Nabi Hagai, Allah menyertai mereka. Allah mengajak bangsa Israel untuk kembali mengingat rumah Tuhan. Dan Allah menyertai mereka. Kalau Tuhan sudah menyertai Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan kekurangan. Gereja yang akan dibangun, Tuhan akan sertai. Bukan hanya gereja yang dibangun. Kehidupan Bapak Ibu Saudara juga akan dibangun. Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan memberkati Bapak Ibu. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana Tuhan menggerakkan semangat mereka. Artinya dimulai dari membuka hati. Nah, ini saran praktis Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita mulai membuka hati dan mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, baik, oke, saya mau mendengarkan firman-Mu, saya mau merencanakan untuk terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Untuk terlibat di dalam pembangunan gereja. Nah, terlibat ini Bapak Ibu banyak. Bisa lewat doa, bisa lewat tenaga, dan juga bisa lewat dana. Ya, kita terlibat. Ya, kita bersama-sama merencanakan, mendoakan, dan mendukung. Berapa dana yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Kita buka hati kita, mendengarkan suara Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memberikan semangat kepada Bapak Ibu untuk membangun rumah Tuhan. Ini salah satu rencana yang kita sedang rencanakan, gereja rencanakan tahun ini. Libatkan Tuhan. Di mana hatimu berada? Taruhlah hatimu di Tuhan. Lalu berikutnya mulai menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saran praktisnya Bapak Ibu buat perencanaan di tahun 2022 ini. Buat budget. Buat perencanaan keuangan. Sekian saya mau kasih untuk rumah Tuhan atau gereja. Artinya rencanakan. Bapak Ibu, ketika ada uang masuk, buat sedikit atau sebagian pengeluaran untuk pembangunan rumah Tuhan. Ini saran praktisnya Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2022, doakan Tuhan, kalau aku dapat dana sekian, berapa yang harus kukasih untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk gereja. Dengan begitu, kita semua bisa terlibat aktif Bapak Ibu Saudara. Dan percaya Tuhan akan menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ujilah Tuhan. Allah tidak pernah berhutang. Percayalah kepadanya. Mari kita semua jemaat Tuhan, Bethesda secara khusus, untuk terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Sama seperti Allah yang memakai Hagai berbicara kepada bangsa Israel, kepada pemimpin-pemimpin, kepada umat Israel, untuk tidak mengabaikan rumah Tuhan. Hari ini juga firman Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita semua terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka hati kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih, setia, dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan memberkati kami. Dan firman Tuhan yang datang kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Untuk kami bisa semua jemaat terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Terlibat di dalam doa, terlibat di dalam daya, dan terlibat di dalam dana. Kami bersehati meminta Tuhan, kiranya Tuhan menyertai rencana ini, pembangunan gereja, di mana kami akan membeli tanah, mengurus perizinan pembangunan gereja, dan juga membangun gereja. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang terkasih, berkati bangsa ini, berkati pemerintah, Presiden Jokowi dan seluruh aparat-aparatnya. Kami juga berdoa buat kota Batam, berkati wali kota dan seluruh aparat-aparatnya Tuhan. Di mana ada peningkatan sedikit terjadi di beberapa daerah, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memegang kontrol, dan Tuhan tetap menyertai kami, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan berkati juga seluruh jemaat
yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, minggu ini, bahkan tahun ini. Di dalam semua perencanaan-perencanaan yang kami buat, biarlah kami melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Saudara yang terkasih, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya saudara membawa firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan ingatlah libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mengangkat pujian kita, Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Oh, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.